Assalamualaikum teman-teman yang tercinta. Selamat datang di TV channel sekolah kita SDN Barat Bani Lamongan yang penuh keceriaan. Pada bulan Ramadan tahun ini, kita akan menghadirkan segmen tanya jawab bersama asat kita yang tercinta selama 30 hari penuh pada bulan Ramadan. Saya Keira dari kelas 5A dan Ustazah Nani. Apa kabar Ustazah Nani? Alhamdulillah, kabar Ustazah baik. Bagaimana dengan Mbak Keira? Alhamdulillah baik juga Ustazah. Ustazah, saya mau bertanya, apa sih yang bisa kita petik sebagai hikmah dalam peristiwa nuzul Quran? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Keira. Apa yang dapat kita petik dari hikmah peristiwa nuzulul Quran? Peristiwa nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Mbak Keira tahu kapan turunnya peristiwa nuzul Quran? Tahu Ustazah, pada tanggal 17 Ramadan. Betul. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lantas, apa saja hikmah dari peristiwa nuzul Quran tersebut? Di antaranya adalah 1. Mengawali sesuatu atas nama Allah. Peristiwa nuzul Quran menurunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat yang pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka kita umat Islam harus mengawali sesuatu atas nama Allah. Mbak Keira tahu kalau mengawali sesuatu atas nama Allah biasanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Betul, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bekerja juga atas nama Allah. Kita bergerak juga atas nama Allah. Kita menuntut ilmu, belajar juga atas nama Allah, sehingga seluruh hidup kita akan berorientasi untuk Allah. Hikmah nuzulul Quran yang kedua adalah pandai-pandai membaca. Wahyu pertama bunyinya Iqra, yang artinya bacalah. Kita umat Islam dianjurkan untuk selalu pandai membaca. Tidak hanya membaca buku, tapi juga pandai membaca Al-Quran, pandai membaca kondisi sosial serta lingkungan sekitar. Sebagai contoh, misalnya Mbak Keira dicurhati oleh temannya. Nah, ketika temannya tadi curhat, Mbak Keira jangan buru-buru untuk memotong pembicaraan atau malah mengabaikannya. Tapi Mbak Keira harus jadi pendengar yang baik, sehingga Mbak Keira bisa mengerti perasaan dan emosi seseorang, yang akhirnya nanti Mbak Keira bisa lebih peka terhadap teman tersebut. Kemudian hikmah nuzulul Quran yang ketiga yaitu tingkah laku dan akhlak Rasulullah. Kita umat Islam seharusnya menjadikan Al-Quran itu sebagai tingkah laku dan akhlak Rasulullah. Mbak Keira tahu bagaimana akhlak Rasulullah? Tahu Ustazah. Baik. Siti Aisyah, istri Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, bagaimana Siti Aisyah akhlak dari baginda Rasulullah? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran itu ada dalam jiwa Rasulullah, tercermin dalam tutur kata, tingkah laku, aspek kehidupan Rasulullah. Salah satu contoh adalah kebiasaan orang Yahudi ketika Rasulullah pergi ke masjid itu selalu meludahi Rasulullah. Suatu hari Rasulullah pergi ke masjid, tapi orang Yahudi tersebut tidak meludahinya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kemana orang yang biasa meludahi saya? Maka para sahabat menjawab, orang itu sakit ya Rasul. Seketika itu Rasulullah pulang ke rumah, kemudian mengambil makanan dan pergi menjenguk orang Yahudi tersebut. Maka ketika Rasulullah datang, orang Yahudi tersebut kaget. Orang yang biasa saya ludahi kok menjenguk saya.
Akhirnya orang Yahudi tersebut minta maaf, kemudian menyatakan keislamannya. Nah, itu salah satu contoh akhlak Rasulullah yang di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi wal'afina aninas, maafkanlah kesalahan sesama manusia. Itu salah satu contoh akhlak Rasulullah. Maka Mbak Kaira dan anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam harus meneladani akhlak Rasulullah tersebut. Mbak Kaira tahu bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah? Tahu Ustazah? Tahu atau? Tahu? Meneladani akhlak Rasulullah adalah dengan mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian hikmah nuzulul Quran yang keempat adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran telah meletakkan dasar-dasar pedoman hidup bagi manusia. Aturan atau tingkah laku apapun tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Tanpa Al-Quran, manusia akan kehilangan arah dan bertindak seenaknya sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi. Adapun hikmah nuzulul Quran yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai amalan ibadah di bulan Ramadan. Salah satu amalan ibadah di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri misliha." Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lah, bagaimana Mbak Kaira? Misalnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Maka dari itu anak-anak dan Mbak Kaira, kita sebagai umat Islam rajin-rajinlah membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan, karena semua amalan baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Demikian hikmah nuzulul Quran. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah Ramadan dengan penuh istiqomah dan penuh semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari Ustazah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.